Sahabat belajar, siswa-siswa jurusan TBSM dan teknisi-teknisi yang mau belajar tentang sepeda motor, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem starter pada sepeda motor. Materi kita kali ini adalah mengenai fungsi starter, komponen sistem starter, dan rangkaian sistem starter. Langsung saja kita membahas tentang fungsi. Fungsi starter pada sepeda motor adalah sebagai penggerak mula mesin sepeda motor atau sebagai penggerak awal. Kalau mesin sudah hidup atau sudah bergerak, maka fungsi starter akan dinonaktifkan. Berikutnya, kita akan melihat jenis sistem starter. Sistem starter pada sepeda motor secara umum ada dua jenis. Yang pertama, sistem starter elektrik, dan yang kedua, sistem starter secara manual atau kickstarter. Sistem starter elektrik pada umumnya menggunakan motor listrik yang dipasangkan dan dihubungkan dengan poros engkol menggunakan perantara roda gigi maupun rantai. Sumber tegangan diperoleh dari tegangan baterai, dan motor starter harus dapat menghasilkan momen yang besar dari tenaga yang kecil yang tersedia pada baterai. Yang kedua, ada sistem starter manual atau kickstarter atau secara engkol, ya. Ini banyak sepeda motor yang menggunakan engkol untuk menggerakkan mesin pada awalnya. Tetapi ada juga sepeda motor yang tidak menggunakan ini. Sekarang ini yang umum digunakan adalah sistem starter elektrik. Untuk itu kita akan membahas sistem starter elektrik. Langsung saja kita masuk kepada komponen-komponen sistem starter elektrik. Yang pertama adalah baterai. Baterai ini berfungsi sebagai sumber tegangan DC 12 volt. Karena engine masih dalam keadaan mati, maka sumber tegangan akan diperoleh dari baterai untuk menghidupkan motor starter. Yang kedua, kunci kontak. Kunci kontak ini berfungsi sebagai saklar utama untuk memutus dan menghubungkan sumber arus ke relay. Ya, hampir setiap sepeda motor menggunakan kunci kontak. Berikutnya, spring atau fuse. Spring atau fuse berfungsi sebagai pengaman rangkaian. Apabila ada hubungan singkat atau korsleting, maka spring ini adalah mengamankan komponen agar tidak terbakar. Ini terlebih dahulu yang putus. Jenis spring ini ada dua macam, ya, ada tipe ketrik yang seperti ini atau tipe botol, ada tipe blade yang seperti ini, ya. Kita pilih saja yang mana mau kita gunakan. Berikutnya kita masuk ke relay starter. Relay starter ini boleh kita lihat gambarnya, ini ada dua jenis di sini. Ada yang model seperti ini, tapi ini juga tetap menggunakan 4 terminal. Ini ada yang besar, ini juga ada dua lagi terminalnya. Yang ini juga di bawah ini ada 4 terminal. Ya, ada 4 terminal juga ini walaupun modelnya berbeda. Fungsinya adalah sebagai saklar elektromagnetik dan sekaligus memperbesar arus. Ya, sebagai saklar. Dimana apabila dialiri arus di sini nanti arus dari baterai, maka ini akan terhubung. Yang ini nanti akan ke motor. Arus langsung dari baterai langsung ke motor.
Oke, lanjut. Saklar tombol. Saklar tombol ini berfungsi sebagai saklar untuk menghubungkan dan memutuskan arus ke motor starter. Ya, dengan kata lain, kalau tombolnya ini, saklar tombolnya kita tekan dengan catatan kunci kontak dalam keadaan on, maka arus langsung mengalir ke relay dan relay menjadi aktif sehingga motor akan bergerak. Berikutnya, motor yang ini berfungsi sebagai penggerak crankshaft untuk memulai gerakan mesin. Jadi yang ini ya untuk menggerakkan crankshaft ya. Ini motornya untuk menggerakkan crankshaft sehingga mesin akan bergerak. Dengan kata lain, apabila ini dialiri arus, maka ini akan bergerak. Dapat kita lihat pada video berikut. Starter tidak berfungsi setelah mesin hidup. Ini akan mati kalau mesin hidup. Kita lihat kembali. Demikian ya cara kerjanya motor ini ya. Jadi apabila ini sudah dialiri arus, maka ini akan menggerakkan crankshaft sehingga engine akan berputar. Setelah engine berputar, maka ini dinonaktifkan. Berikutnya kita lihat komponennya atau rangkaian sistem starternya. Setelah kita mengetahui komponen-komponennya, maka kita lihat bagaimana hubungan antara komponen-komponen tersebut sehingga bisa menggerakkan motor atau menghidupkan sebuah engine. Yang pertama ada baterai. Yang kedua fuse atau sikring. Yang ketiga ada kunci kontak, ada saklar tombol, ada relay, dan ada motor. Positif baterai akan dihubungkan ke fuse dan diteruskan ke kunci kontak. Warna merah ini menggambarkan positif, kabel positif, dan diteruskan ke saklar tombol ya. Dari saklar tombol masuk ke terminal relay ya. Terminal relay yang ini 85 dan yang ini terminal 86. Dan berikutnya dari positif baterai akan dicabangkan ke terminal relay yang satu lagi, terminal 30 dan terminal 87, dan diteruskan ke motor. Bagaimana secara singkat cara kerjanya? Apabila kunci kontak di-on-kan, arus positif dari baterai ini akan mengalir ke fuse, diteruskan ke kunci kontak dan ke saklar. Oke. Sementara yang satu lagi yang dicabangkan tadi, dia sudah standby di sini, langsung ke sini, tapi terputus masih di sini. Sehingga apabila ini saklar tombol ini ditekan, maka ini akan terjadi kemagnetan di sini, akan menghubungkan kutub 30 dan 87 ini, sehingga ini arus langsung dari positif baterai ke relay ke motor begini, dan membuat motor akan bergerak ya, Setelah engine hidup, maka ini dilepas dan ini akan kembali terputus dan motor akan mati. Jadi demikian secara singkat untuk pertemuan kali ini, bagaimana hubungan antara komponen-komponen hingga bisa menggerakkan motor starter. Demikian pertemuan kita saat ini.